Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan Syah. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu algoritma. Nah, algoritma itu merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis dalam menentukan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, urutan langkah-langkah tersebut harus secara sistematis dan berurutan. Kemudian karakteristik dari sebuah algoritma itu yang pertama clear and unambiguous, atau artinya itu setiap proses dan langkah-langkahnya itu harus benar-benar jelas di setiap aspeknya. Hal tersebut juga mengarah hanya ke satu makna. Jadi secara jelas itu mengarah ke satu makna. Kemudian ada well-defined output dan ada well-defined input. Nah, apa itu well-defined input dan output? Untuk yang well-defined input, jadi inputnya itu harus terdefinisi dengan jelas. Jadi apa yang program bisa dikerjakan dan apa yang diinput itu harus jelas. Kemudian untuk well-defined output, itu hasil outputnya juga harus terdefinisi dengan jelas. Kemudian ada finiteness, atau artinya sifatnya itu terbatas. Jadi hal itu wajib dilakukan karena batasan proses dan hasil itu harus diperlukan. Karena algoritma tidak boleh menuju suatu loop yang tidak terbatas, karena hasilnya nanti tidak akan ditemukan jika kita tidak memiliki batasan dalam algoritmanya. Kemudian ada feasible, atau algoritma itu harus tersusun secara sederhana, umum, dan praktis. Hal tersebut juga harus bisa beroperasi menyesuaikan sumber daya yang ada. Kemudian language independent. Jadi programmer itu harus merancang sebuah algoritma yang bisa mereka implementasikan di bahasa pemrograman apapun. Jadi mau di bahasa pemrograman Python, di MATLAB, atau di C++ dan lainnya, itu harus hasilnya tetap sama walaupun ada perbedaan beberapa simbol. Tetapi untuk sistem algoritma itu harus bisa diimplementasikan di semua bahasa pemrograman. Kemudian ada block diagram. Nah, biasanya algoritma itu disimplifikasikan menggunakan block diagram atau diagram alir tingkat tinggi yang biasa digunakan. Nah, diagram blok ini fokus utama itu ada pada input dan outputnya. Nah, ini untuk beberapa simbol dari diagram alir yang umumnya digunakan, di mana start atau end itu menggunakan lambang atau simbol bentuk seperti ini, bulat, kotak, tetapi di ujungnya itu ada setengah lingkaran. Kemudian ada decision, itu seperti belah ketupat. Kemudian ada input dan output, itu jajar genjang bentuknya. Dan terakhir proses itu balok atau persegi panjang. Nah, ini salah satu algoritma secara sederhana. Mulai itu harusnya memakai ini ya, kotak, tetapi kanan kirinya itu menggunakan setengah lingkaran. Kemudian di sini ada nasi, bumbu, minyak, wajan, piring. Itu apa? Nah, kita lihat itu input. Jadi inputnya itu ada nasi, ada bumbu-bumbunya, minyak, wajan, dan lain-lain. Kemudian masuk ke proses. Proses pertama, itu panaskan minyak di wajan. Kemudian proses kedua, tuangkan bumbu di wajan. Proses ketiga, tuangkan nasi di wajan. Dan keempat itu aduk hingga merata. Setelah itu ada ini decisionnya nih, apakah sudah matang? Kalau belum matang, itu balik ke proses sebelumnya.
aduk hingga merata lagi. Jika setelah diaduk hingga merata masih belum matang lagi, balik lagi ke proses sebelumnya sampai dia matang. Kalau udah matang, berarti lanjut ke proses selanjutnya, itu sajikan di piring. Kemudian ini outputnya berupa nasi goreng dan selesai. Itu secara sederhana, jadi algoritma itu seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.